bersama-sama. Kita memuji Tuhan bersama-sama, sebab Dia baik, sungguh baik. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berseru, hanya nama Yesus memberikan ku harapan. Panggil nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
ada kelepasan. Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikan ku kepastian. Lebih lagi panggil nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikan ku kepastian. Sabarlah sekenanya Yesus, dialah Tuhan yang bekerja sore hari. Lihatlah cintanya, lihatlah kemurahannya di dalam hidup. Syara bara lalala wasikana. Engkau akan mendapatkan kepuasan malam hari. Oleh pikiran manusia, syara bara wasikana. Tuhan, lebih lagi Engkau bekerja di dalam hidup kami. Kami haus akan Engkau. Kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Setiap saat, setiap hari, lebih dari segala-galanya kami merindukan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Roh Kudus Engkau yang memeluk kami satu persatu. Roh Kudus, Engkau yang memeluk kami satu persatu. Terima kasih. Kami mau mendapat kelegaan di dalam Engkau. Kami mau menerima kuasa yang baru di dalam Engkau. Kami mau menerima kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biara baralala wasikana namasu. Haleluya, haleluya Yesus. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more. Mari lebih lagi. More than I can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more.
say I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. Terima jamaahnya. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. Tuhan, kami perlu jamaah-Mu. Oh, haleluya Yesus. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you, Lord. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Ya Rabarawa Shikarabarala Shikarabarala Nama kita nama kami merindukan Engkau lebih lagi Yesus Tuhan. Sama kami Tuhan, sama kami Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Allah yang berkuasa, Yesus Allah yang berkuasa dalam hidupku. Kami mau lebih lagi hidup bersama Engkau. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tidak ada orang yang lebih tinggi nilainya dari seseorang yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita percaya kita sedang hidup untuk di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa
pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan segala sesuatu yang termewah, yang terindah yang ada di muka bumi ini. Karena itu Tuhan mengajarkan, berfirman kepada kita bahwa segala apa yang ada pada Salomo itu tidak bisa mengalahkan keindahan dari salah satu bunga yang Tuhan gambarkan. Tuhan mau jelaskan untuk supaya kita mengerti bagaimana pemeliharaan Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa menandingi pemeliharaan Tuhan. Berikut ini nanti kita bisa baca di rumah masing-masing tentang Tuhan ingin merindukan kita hidup dengan pemikiran yang benar. Sebab pemikiran yang benar itu terbebas dari kekhawatiran. Perikop ini berbicara tentang kekhawatiran. Ada beberapa hal di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-28. Yang pertama kita akan belajar beberapa gambaran, beberapa contoh yang Tuhan ingin jelaskan kepada kita supaya kita mengerti bahwa hidup kita ini sangat besar, sangat spesial, sangat luar biasa di dalam Tuhan. Karena itu mari kita akan memilih untuk kita mempunyai kehidupan yang benar-benar Tuhan sendiri yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan tanpa bekerja, tanpa memintal, kita melihat bunga ini lebih indah dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Jadi standar yang Tuhan berikan, berkat pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anaknya, standarnya itu kerajaan surga. Jadi kita tidak perlu lagi memusingkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita penuh keterbatasan, mungkin kita mempunyai sejarah yang berbeda-beda, kita tidak mempunyai sesuatu kemampuan yang lebih. Mungkin banyak orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada kita. Tetapi waktu kita mau memilih hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam tangan Tuhan yang bekerja di dalam kita, kita akan mendapat lebih tinggi dari segala orang-orang yang ada di atas kita. Sudah sangat jelas kita lihat di dalam ayat yang ke-29. Jadi waktu Tuhan memberikan pemeliharaannya kita kepada kita, kita akan mengalami lebih dari segala apa yang ada di dunia ini. Ya, tanpa memintal, tanpa bekerja, Tuhan memberikan satu keindahan yang luar biasa di salah satu bunga ini. Dan dikatakan bunga ini tidak bisa dikalahkan dengan apa yang ada pada kemegahan dan kebesaran pada Salomo. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan Tuhan itu mendandani rumput yang hari ini ada, besok sudah dibuang dan dibakar. Arti mendandani di sini, Tuhan itu bukan sekedar mencukupkan, memberikan apa yang kita perlu, tetapi Tuhan itu lebih dari itu, dikatakan mendandani. Kalau kita mempunyai seorang anak, ya tentunya kita bukan cuma mencukupi makan minum, tetapi kita dandani, kita buat lebih cantik, kita buat lebih indah, kita buat lebih yang terbaik yang harus terjadi pada anak itu. Demikian Tuhan. Tuhan itu
waktu memelihara kita, Tuhan itu mendandani kita. Kalau kita sedang mendandani sesuatu, tentunya itu menjadi sesuatu yang berharga di dalam hati kita. Itu tentunya ada nilai yang sangat tinggi yang kita berikan kepada sesuatu yang kita dandani. Artinya kehidupan kita ini merupakan satu kesukaan Tuhan, Bapak Ibu. Kita ini bukan sekedar cuma menerima janji, diberkati, dicukupkan, tetapi hidup kita ini kesukaan Tuhan. Amin. Hidup kita ini kesukaan Tuhan. Waktu kita sangat mengerti bahwa hidup kita ini kesukaan Tuhan, di situ baru kita bisa mengalahkan kekhawatiran-kekhawatiran yang selalu datang dan menghampiri kita. Karena itu perikop ini menegaskan, menjelaskan supaya kita mengerti dan kita terbebas, kita keluar dari setiap kekhawatiran yang selalu seringkali datang dan menghantui setiap kehidupan kita. Ya, mendandani rumput. Kata-kata rumput kita tahu bahwa sesuatu tumbuhan yang tidak berguna, ya. Tidak mungkin orang menanam rumput, mencari rumput, tidak. Rumput itu berbicara sesuatu yang remeh, berbicara tentang sesuatu yang tidak berdaya, berbicara tentang sesuatu yang tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Dikatakan hari ini kalau bisa dicabut dan dibuang. Apapun keberadaan kita saat ini, kita yang mengerti banyak hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin sempat terjadi sesuatu yang sepertinya banyak hal yang tidak berarti di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak bisa diandalkan. Banyak hal yang tidak bisa dibanggakan. Banyak hal yang tidak dapat memberikan sesuatu yang baik. Dikatakan firman Tuhan, rumput didandani. Tuhan waktu memberikan pemeliharaannya kepada manusia, dia tidak melihat latar belakang, dia tidak melihat keadaan yang ada. Waktu kita memilih hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sangat melakukan yang terbaik. Tuhan memberikan sesuatu fokus yang terbaik untuk mendandani kita. Dikatakan rumput, sesuatu yang tidak mempunyai nilai yang tinggi, Tuhan mendandani. Mari kita menyambut saat ini bahwa kehidupan kita ini kesukaannya Tuhan. Apapun yang kita alami, yang kita rasakan dan terjadi di dalam kehidupan kita, satu hal pasti yang Tuhan lakukan. Waktu kita memilih Tuhan itu menjadi Bapa kita, kita akan didandani sangat terbaik, bahkan mengalahkan segala hal yang ada di bumi ini. Sudah sangat tercatat di dalam Matius pasal 6 ayat 29. Waktu kita ada di dalam kehidupan yang dipelihara Tuhan, tidak ada yang bisa lebih tinggi nilainya dari kehidupan kita, dari kehidupan seseorang yang dipelihara Tuhan. Dikatakan rumput ini cuma sehari, besok dicabut sudah dibuang. Tetapi kita lihat kesungguhan, keseriusan dan kemaksimalan Tuhan, kesukaan Tuhan di dalam hidup kita dinyatakan. Tuhan dandani. Secara manusia hidup cuma sehari, udah nggak usah diapa-apa, nggak usah didandani, nggak usah dipelihara, besok pun sudah dibuang. Tetapi Tuhan mengatakan, meskipun
tinggal cuma sehari kehidupannya. Waktu Tuhan mempunyai keputusan untuk memelihara dan mendandani. Tuhan mendandani sepanjang hari, dikatakan sehari. Itu juga berbicara kepada kita. Tuhan itu memelihara kita ini setiap hari. Ya, dari pagi sampai malam tidak pernah Tuhan biarkan kita kekurangan. Mari kembali kita mengerti tentang pemeliharaan Tuhan kepada kita. Mari kita kembali kita mengerti apa yang Tuhan lakukan untuk memelihara kehidupan kita masing-masing. Tidak sama dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Seringkali orang mencari nafkah, dia berjuang tanpa pemeliharaan Tuhan. Mungkin dia hanya bisa menerima sesuap nasi. Mungkin ada yang makan cuma satu hari satu kali. Ada mungkin pagi bisa makan, siang mungkin seadanya, dan malam mungkin sudah tidak bisa menikmati apa-apa. Tetapi pemeliharaan Tuhan dikatakan dicukupkan. Satu hari berbicara, Tuhan memberikan tanggung jawab penuh kepada kita untuk memelihara kita dari pagi sampai petang. Amin. Itu yang harus kita kenal lebih lagi, apa yang Tuhan kerjakan di dalam pemeliharaan kita. Dia sangat fokus, dia sangat sempurna, dia sangat maksimal waktu dia memberikan pemeliharaannya kepada kita. Setiap hari juga berbicara tentang seumur hidup. Kekhawatiran itu timbul waktu tidak ada jaminan, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan katakan saat ini, hanya Tuhan yang bisa menjamin. Adakah Tuhan-Tuhan lain yang mengatakan seperti ini? Hanya Tuhan yang berani mengatakan, sebab dia memang yang mempunyai kehidupan kita, dan dia mengatakan bahwa hidup kita ini menjadi kesukaannya, sehingga tidak ada hal yang perlu dipertanyakan dan dikhawatirkan. Tidak ada hal yang aneh kalau Tuhan benar-benar sangat serius dan fokus memelihara kehidupan kita. Ya, sepanjang hidup kita, berapapun Tuhan percayakan hidup kita, ada yang 50, 60, 70, 100 dikatakan, selama aku memberikan kehidupan kepadamu, memberikan waktu hidup untukmu, disitulah aku melakukan pemeliharaanku yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita pastikan lagi, kita boleh mengerti lagi bahwa hidup kita ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di perikop ini dikatakan terus mengingatkan tentang jangan khawatir. Itu berbicara bahwa berkat Tuhan itu tidak tergoncangkan. Berkat Tuhan itu tidak naik turun. Kalau saat ini banyak anak-anak Tuhan sedang menganggap bahwa berkat Tuhan itu dipengaruhi oleh situasi, berkat Tuhan itu dipengaruhi oleh karena keadaan, berkat Tuhan itu dipengaruhi oleh karena masa tertentu. Itu hanya asumsi kita sendiri, itu hanya pendapat kita sendiri. Kita benar-benar sudah melakukan yang namanya gagal paham tentang apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Yang namanya kerajaan surga itu tidak bisa tergoncangkan. Saya sudah mengatakan minggu lalu bahwa hanya firman yang tinggal tetap. Mari kita tinggal kepada janji Tuhan. Kita tinggal kepada firman ini yang ada di dalam Matius 6 ayat yang ke-29. Ya, tidak tergoncangkan, tidak pernah naik turun. Bedanya mungkin caranya saja.
Tuhan memberikan. Mari kita responi untuk kita mau menurut taat dengan cara-cara Tuhan. Karena Tuhan itu selalu mempunyai kreatif untuk kreatif yang besar, yang banyak untuk memberkati setiap anak-anaknya. Jangan kita cuma berpatok dengan pola pikir kita, pikiran kita yang cuma segenggam tangan ini. Itu tidak bisa akan memahami cara-cara Tuhan. Mari, kalau kita mau memahami cara-cara Tuhan, kita mau mengerti cara-cara Tuhan untuk Tuhan memberkati kita, kita tekun tinggal di dalam firman. Ya, anggur yang kehabisan, Tuhan membuat pakai cara apa yang Tuhan lakukan. Dengan ketaatan pelayan, dengan apa yang dikatakan Ibu Yesus, itu semua membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya, memberkati, membuat sesuatu yang baru. Mungkin hari-hari ini banyak kita kehilangan, merasa berkat Tuhan itu tidak maksimal lagi di dalam kehidupan kita. Mungkin karena kita sedang tidak mengikuti caranya Tuhan. Kita tidak peka apa yang Tuhan sedang katakan. Karena kita selalu keluar, selalu menarik diri dari yang namanya firman Tuhan. Kembali kita lebih lagi mau benar-benar menikmati pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan dan tidak pernah naik turun. Kita tidak salah, tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau diperbaharui lewat apa yang sudah aku dengar lewat firman Tuhan, bahwa pemeliharaanmu lebih dari segala-galanya, tidak tergantung dengan apa yang ada padaku. Apapun keberadaanku, berkat-Mu tetap Tuhan curahkan dengan kualitas kerajaannya. Dindingnya aja, lantainya aja dari emas, dindingnya dari batu permata. Itu kualitas yang akan Tuhan berikan lewat pemeliharaannya kepada kehidupan kita. Ya, jangan khawatir. Yang dikatakan lebih lagi, dikatakan hidup lebih penting dari makanan dan minuman. Tubuh lebih penting dari pakaian. Pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu, itu sangat sempurna. Tubuh berbicara tentang kehidupan. Artinya berkat Tuhan itu bukan cuma berfokus kepada apa yang kita perlu. Berkat Tuhan diberikan bukan cuma kepada apa yang kita butuhkan, tetapi berkat Tuhan itu juga berbicara tentang umur panjang. Amin. Iya, tubuh itu berbicara, kehidupan itu berbicara tentang umur panjang. Ya, hidup lebih penting dari makanan atau minuman. Jadi betapa luar biasanya Tuhan itu memberikan pemeliharaan kita. Kita sangat bersukacita diingatkan bahwa umur panjang itu merupakan sesuatu yang Tuhan kerjakan, berikan buat setiap kita. Amin. Umur panjang. Sehingga mari kita keluar dari ketakutan tentang kematian, tentang hal apapun yang dibicarakan di luar itu. Sebab Tuhan tanggung jawab atas umur panjang kita. Ya. Seandainya pun itu kematian terjadi, itu bukan karena kita kalah dengan keadaan dunia ini. Itu karena waktu Tuhan. Dan kematian kita beda dengan kematian orang lain. Kematian mereka sedang mengakhiri hidup mereka untuk selama-lamanya. Tetapi waktu kematian
orang yang di dalam Tuhan, dikatakan firman Tuhan berkata bahwa keuntungan, sesuatu perpindahan, ada satu awal kehidupan yang baru, awal kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Karena itu orang di luar sana takut tentang hal yang berbicara tentang kematian. Kematian merupakan satu momok ketakutan, sesuatu hal yang sangat mengerikan. Tetapi mari kita tahu, ya, umur panjang Tuhan berikan buat setiap kita anak-anaknya. Dikatakan tubuh, hidup lebih penting daripada makanan dan minuman. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Tubuh berbicara, bukan sekedar umur panjang, sakit-sakitan, tidak. Ya, percuma kita punya umur panjang tapi kita ada di dalam penderitaan sakit penyakit. Tetapi Tuhan katakan pemeliharaan, di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan memberikan umur panjang itu dengan kesehatan. Amin. Tubuh berbicara tentang kesehatan. Ya, umur panjang dengan kesehatan yang Tuhan jaminkan kepada kita. Mari kita tanggung jawab dengan kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Setiap hari loh, setiap saat itu Tuhan selalu memberikan kesehatan. Tetapi seringkali Tuhan memberikan kesehatan, kita yang menyia-nyiakan, kita yang merusak dengan segala hal-hal yang sudah Tuhan ingatkan kepada kita. Mari kita orang yang bertanggung jawab atas kesehatannya. Di situ orang itu akan melihat bahwa Tuhan itu memelihara kesehatan yang terbaik, memberikan kesehatan setiap saat kepada orang-orang yang menghargai apa yang Tuhan berikan. Oke, umur panjang dengan kesehatan yang luar biasa, itu janji Tuhan. Itu merupakan juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Kesehatan, ya. Dikatakan lagi Tuhan memberikan gambaran pemeliharaannya kepada kehidupan burung-burung di udara. Dia tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Ya kan? Sekali lagi, dengan segala keterbatasan kita, ya, apapun kondisi kita saat ini, Pak, saya bukan dari keluarga yang mampu, saya bukan dari keluarga yang punya tabungan banyak. Masa bisa saya hidup benar-benar menikmati sesuatu yang sangat baik? Saya katakan, bukan cuma engkau menikmati sesuatu kehidupan yang baik, tetapi engkau akan diberikan kehidupan kerajaannya. Dikatakan terjadi kerajaannya di bumi seperti di surga. Mari kita bukan sekedar diangkat dengan sekedarnya aja dengan Tuhan. Pak, saya tidak ada modal. Pak, tidak ada sesuatu lagi yang bisa saya buat untuk menghasilkan yang baik. Sesungguhnya yang memberikan penghasilan, yang mengerjakan semuanya itu Tuhan, Bapak Ibu. Sudah ditegaskan, cari dulu kerajaan surga. Nanti kita akan dituntun apa yang harus kita lakukan. Jangan kita berusaha melakukan dulu supaya mendapat berkat Tuhan, enggak. Tetapi mari kita tinggal menomorsatukan hidup kita ada di dalam kerajaannya. Kerajaan itu yaitu firman Tuhan. Supaya kita dituntun dan kita menghasilkan sesuatu, ya. Jangan terbalik. Seringkali kita berusaha dengan kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki supaya melihat janji Tuhan. Nah, itu salah. Berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Itu semua karena kita. Tetapi Tuhan mau berbicara saat ini. Biarlah hidupmu semua karena aku, karena Tuhan, karena aku adalah Tuhan yang hidup.
Amin. Biarlah semua yang terjadi, semua yang akan datang, yang kamu nikmati, semuanya itu karena aku. Sebab firman Tuhan nanti kita baca perikop ini masing-masing di rumah ya. Dikatakan aku tahu semuanya itu. Itu berbicara tentang biarlah semua kehidupanmu itu karena aku, bukan karena dirimu sendiri, bukan karena usahamu. Waktu kamu berusaha itu karena kamu sudah menerima tuntunan Tuhan. Bagaimana menerima tuntunan Tuhan? Mari biarkan kerajaan itu yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Baru nanti kita akan mendapat tuntunan. Tuntunan waktu kita mengerjakan itu yang akan kita melihat perbuatan Tuhan yang mustahil. Air menjadi anggur. Amin. Jadi tidak ada alasan lagi yang perlu kita khawatirkan untuk kita pertanyakan dengan apa yang sudah Tuhan jelaskan di dalam firman ini. Tidak ada mengumpulkan bekal dan dalam lumbung. Mana bisa burung ada bisa membuat lumbung. Itu menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin, keadaan yang sangat terbatas. Demikian juga pada kita. Kita datang, Tuhan, Engkau tahu banyak keterbatasan, tetapi aku percaya aku akan menerima bukan karena kelebihan dariku. Aku akan menerima karena Engkau yang melakukannya, memelihara di dalam kehidupanku. Oke? Ya, jadi luar biasa kita mengucap syukur dengan berkat yang melimpah, dengan benar-benar Tuhan melihat bahwa hidup kita menjadi kesukaannya. Dia mendandani, Dia memelihara kita, bahkan panjang umur, kesehatan itu merupakan satu paket yang setiap saat dan setiap waktu Tuhan rencanakan dan Tuhan kerjakan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada yang mengatakan juga di perikop ini bahwa tubuh itu bukan lebih penting dari pakaian. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada saya tentang kata-kata pakaian. Pakaian itu bisa berbicara tentang kebutuhan, pakaian itu bisa berbicara tentang keinginan. Setuju ya? Ya, pakaian bisa berbicara tentang kebutuhan. Setiap hari saya harus pakai, kita semua harus pakai pakaian, ya. Tetapi di sisi lain, seringkali itu merupakan bagian dari keinginan. Oh, saya kepingin pakaian ini, saya ingin bentuk ini, saya ingin corak ini. Itu berbicara tentang hal keinginan. Saya mau katakan Tuhan itu, ya, pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu sangat menghargai, dan Tuhan itu juga memperhitungkan, memberkati, memelihara tentang keinginan-keinginan kita. Tuhan itu tidak jahat, harus sekedar cuma yang butuh. Enggak. Tuhan itu menghargai. Tuhan itu juga sangat memperhatikan keinginan-keinginan kita. Percayalah, waktu kita tinggal di dalam Tuhan, segala apa yang menjadi keinginan kita, Tuhan akan buat itu menjadi sesuatu yang baik, mendatangkan kebaikan. Dan kita percaya bahwa keinginan yang timbul dari orang benar adalah keinginan yang membuat segala sesuatu baik untuk menjadi yang terbaik, khususnya hidup kita di dalam kebenaran. Amin. Jadi kita perlu tahu, sekali lagi, kekhawatiran ini sangat berbahaya. Segala yang sudah kita terima dan kita dengar merupakan sesuatu yang luar biasa, tetapi cuma bisa dirusak, bisa dibatalkan, bisa dihambat, bisa dikacaukan oleh yang namanya kekhawatiran. Mari kita sangat tahu bahayanya tentang kekhawatiran.
kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan saat ini dengan kehidupan yang berbeda tanpa kekhawatiran. Petrus pun bisa berjalan di atas air, tetapi waktu dia khawatir, dia tenggelam, dia jatuh, Bapak Ibu. Tentunya saya percaya kita bersama-sama saat ini kita akan berjalan dengan tidak dalam kekhawatiran. Ya, bagaimana? Jangan terhiraukan apa yang didengar, apa yang dilihat, situasi di sekitar kita. Biarkan itu terjadi, karena ini memang dunia. Dunia itu adanya keburukan, ketidaksempurnaan, adanya kehancuran, adanya masalah, adanya musibah. Itu namanya dunia. Biarkan itu, sebab aku akan hidup dengan pikiran dan mataku kepada Tuhan. Coba Petrus itu tidak menghiraukan suasana, tidak lihat kanan kiri, laut kok mengerikan gini, akhirnya jatuh. Tetapi kalau dia tidak memusingkan, dia cuma tahu bahwa aku berjalan kepada Yesus, aku berjalan karena Yesus, dia akan tetap berjalan di atas air. Amin. Tinggalkan semua kekhawatiran, katakan kepada penipu, yaitu iblis, engkau tidak akan lagi membuat aku jatuh. Sebab tidak ada sesuatu yang terbatas yang akan aku terima. Amin. Kita bersama-sama, katakan di dalam hati kita bersama-sama dengan saya bahwa aku bersama-sama Tuhan. Aku hari-hari ini akan berjalan di atas air. Artinya segala kemustahilan, segala sesuatu yang tidak mungkin, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan, kita akan nanti berbagi satu dengan yang lain bahwa kekuatan pemeliharaan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak aku lagi. Bersama saya pujikan bersama-sama pujian di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku
dengan berkat Tuhan engkau akan berjalan, dan dengan kemurahan dan kasih anugerahnya engkau akan hidup. Apa saja yang engkau butuhkan disediakan Bapa dan diberikannya kepadamu. Kesetiaan dalam firman yang akan membawa engkau masuk di dalam kuasa kebangkitannya, yang akan menyelamatkan engkau dalam segala hal, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan membawa engkau masuk kepada rumah Bapa yang kekal. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.